Tapi kalau ada cahaya, tembus dia. tembus dia. Aman tuh masuk. Semacam merekahan sebenarnya batu yang merekah. Itu bisa aja mungkin kalau dia mau ambil lagi video ke sana. Ayo, sambilan. Tapi di dalam ada lubang kayaknya, Bung. Iya. Bersih-bersihkan dulu. Sekarang goyang jam sekitar jam setengah dua. Ini ada lubang, Bung. Iya, ya ini sudah nih. Ini sudah. Betul mungkin Wah, kata ini. orang kan. Iya. Ini kata orang di samping negeri. Iya, lewat bawah. Iya, lewat bawah. Benar sudah. Cek dulu, cek dulu. Kita cek dulu. Aduh, tapi banyak komik ini. Tempatnya anak mabuk kelihatannya nih. Aduh. Cangkrik kan anak nih. Komik. Aduh. Wah, iya benar nih. Headline nyalain dulu. Headline. Ah, itu Bung Helm tuh. Iya kan? Ini makanya kalau musik gua wajib pakai helm ini, Bung. Iya. Cek, Bung, kalau itu ada ular. Iya. Cek dulu, awas dulu. Awas, cek dulu. Nah, ini chamber sudah nih. Nah, ini yang dimaksud chamber ini. Luas, Bung. Tapi minyak kelelawar, serangga-serangga. Wah, seru nih. Wah, nemu lagi kita. Wah, selalu ada hal yang baru nih di mana? Bentang Kars Pulau Bawen. Oh, yang keren. Iya. Cantik memang. Wah, asik ini, seru. Ya. Kita mau bicara apa nih? Manfaat lingkungan gua. Iya. Oke, teman-teman. Penelusuran kita kali ini lanjut kembali di Bentang Kars Sungai Rujing ini, Sungai Rujing. Ya, Sungai Rujing. Saya bersama Ketua Umum
matahari yang masih terus konsisten ya. Kita mencari beberapa apa namanya bentang kars dan gua di Pulau Bawean. Tempatnya dekat sebenarnya, dekat dengan sekolah ya. SMP Negeri 1. Apa? SMP Negeri 1 Sanggapura. SMP Negeri 1 Sanggapura. Ya, SMP ya? SMP. SMP Negeri 1 Sanggapura. Ini ada tempat bagus, ada ini kalau sedikit bicara mengenai kars dan gua, ini chamber. Ini chamber yang terbentuk karena proses alami ini yang jelas. Jadi kantung-kantung air yang kemudian dia membentuk ruang-ruang apa namanya seperti ini ya. Kemudian akhirnya dindingnya jebol karena sudah tidak kuat lagi menahan air. Akhirnya jadilah entrance. Ini di belakang kami entrance. Tadi sempat kita cek ke beberapa lagi bentang karsnya, ada lagi kita nemukan rekahan juga di atas. Cuman yang berdasarkan ceritanya orang-orang, ya ini tempatnya gua itu. Jadi gua itu kan ruangan yang bisa dimasuki oleh manusia, terbentuk karena proses karstifikasi. Jadi proses air yang masuk ke dalam tanah, kemudian membentuk kantung-kantung air, kemudian jebol menjadi lorong-lorong, menjadi koridor-koridor, menjadi rekahan-rekahan. Masih nampak sebenarnya dilihat bekas air, kantung air di atas, teman-teman. Itu. Jadi Bawean ini membuktikan bahwa salah satu sebenarnya juga pulau kars di Laut Jawa. Itu. Jadi kalau untuk mempelajari lebih lanjut, ya memang kalian harus belajar geologinya, kalian harus belajar mengenai karstologinya, kemudian kalau mau masuk gua ya speleologinya. Beberapa biota udah nampak, yang jelas penghuni utama itu kelelawar. Di samping itu tadi ada laba-laba, ada jangkrik juga ada terlihat itu. Gua ini kelihatannya bukan mati sih, artinya kering dia tidak berproses lagi. Jadi sudah, karena tidak ada lagi air masuk. Jadi kalau misalnya air masih ada masuk, dia akan terus berproses, dia akan membuat ornamen-ornamen dia secara alami. Itu kalau dilihat dari bentukan-bentukan dindingnya jelas ini alami, bukan manusia yang buat. Kiri kanan sudah bisa dilihat beberapa lapisan, sebenarnya lapisan bawah, tengah, atas itu bisa dilihat. Tuh. Jadi kalau mau belajar tentang gua nggak usah jauh-jauh, nggak usah kemana-mana, ya di sini aja. Dekat. Ini boleh Sama kamu Mas. kalau misalkan Ya. mengadakan kegiatan di chamber atau gua seperti ini? Boleh. Kita yang pasti lingkungan gua ini sangat sensitif ya, sangat peka. Jadi lebih banyak sih sebenarnya kalau kita beraktivitas di gua itu unsur edukasi, kemudian riset, kita meneliti sedikit, terus kemudian kita ilmu pengetahuannya yang paling penting adalah mengenai terbentuknya pulau ini sebenarnya. Itu sih edukasinya di situ. Kalau menarik manfaat gua untuk kehidupan. kehidupan, Itu udah jelas, manfaat gua untuk kehidupan itu udah jelas. Pertama itu dia cadangan air tawar ya. Jadi air yang masuk dari atas itu melalui akar-akar, melalui apa segala macam. Kalau di kars itu dia jadi kantung-kantung, jadi cadangan-cadangan, itu sumber air bersih. Jadi fungsi utama itu yang jelas dia adalah cadangan air bersih, cadangan air selain air permukaan. Kemudian kedua itu kita kalau dari guanya sendiri itu, kalau di masa lampau itu hunian purba, itu jelas. Kemudian ya sumber ilmu pengetahuan juga, termasuk dari peninggalan-peninggalan di masa-masa lampau. Terus kemudian kalau berkaitan dengan biotanya, kita tahu kalau kelelawar ini dia juga akan menjadi sebuah rantai ekosistem ya, di mana dia juga nanti bukan hanya menyebarkan bibit, terus kemudian ini bisa jadi pupuk juga kotorannya ini. Tapi kalau dilihat ini pemakan serangga ini. Ini kelelawar memakan serangga, ini beda. Karena banyak serangga-serangga kecil sebagai kotorannya. Ini juga kalau mau dibuat petani sebagai pupuk, salah satu sumber apa gitu, yang jelas dia bagus juga. berarti kotoran kelelawar ini cocok untuk pertanian? Cocok sebenarnya di beberapa tempat di daerah Indonesia itu kotoran kelelawar itu pupuknya bawang tuh.
bawang, terus ada lagi beberapa itu juga campuran apa. Dia mengandung apa ini nih. Sebenarnya kalian bisa browsing sendiri lah untuk pupuk guano ini. Guano istilahnya kotoran kelawar itu guano. Itu bisa dicampur dengan macam-macam. Itu banyak sudah alih fungsikan, diberdayakan. Artinya dimanfaatkan benar-benar untuk kesejahteraan, untuk kehidupan itu. Jadi yang asik, yang menarik dalam sebuah penelusuran gua ini, kita pertama kita mencari tahu dulu di mana letak keberadaannya, ya kan. Kemudian setelah kita menemukan di situ ada sebuah kepuasan, kemudian kita mempelajari dalamnya, kita mau tahu juga sejarah. Ya kalau mau bicara lagi usianya, usia batuannya ini, batuannya ya di masa-masa apa namanya, Miosen Pleistocene akhir itu. Kalau skala geologi itu cukup jauh itu, sekitar 12 juta tahun yang lalu. Jadi saya sering mengibaratkan kalau masuk gua itu kita seperti masuk ke masa lampau, ke suatu daerah yang apa namanya, di masa lampau itu sudah terbentuk begini, dan ini prosesnya kan terus menerus ini. Tapi kalau sudah berhenti begini, ini dia artinya ini tinggal bisa jadi nanti 1 juta tahun yang lalu, selama tidak dihancurkan oleh manusia, ya seperti ini. Tetap seperti ini itu. Tapi kalau dihancurkan manusia ya sudah nggak ada kan, itu kan. Dijual sudah. Ya, dijual sudah, ya kan, jadi bahan baku semen. Oh ya teman-teman, ini juga bahan baku semen terbaik sebenarnya di Indonesia. Kars di Indonesia itu salah satu bahan baku, salah satu material bahan baku semen. Itu kalau kalian tahu sebenarnya, mau bicara lagi edukasinya, semen itu bahan bakunya ini, kapur ini, kars. Itu. Makanya sebenarnya memanfaatkannya sesuai kebutuhan saja lah. Gitu. Tidak boleh juga merusak. Ini cocok untuk teman-teman pramuka ataupun komunitas-komunitas yang memang komunitas-komunitas yang memang berkegiatan di alam bebas. Ayo silakan, kita bisa bersama-sama bergabung, belajar bersama. Justru sebenarnya yang menarik adalah belajar di lapangan itu langsung dengan objeknya gitu. Kita tidak jenuh, kita bisa melihat, kita bisa berpetualang. Ini lokasinya dekat. Kalau teman-teman dari alun-alun Sangkapura ya, tinggal ke arah timur, mungkin sekitar 500 meter. 500 meter. Di sebelum SMP Negeri Istu Sangkapura, setelah Gedung Muslimat, langsung ketemu sini, arah kanan sebentar sampai dekat. Dan deket banget. Dan kita bisa, ya ada sebenarnya ada beberapa tempat juga yang dekat, seperti di mana Selayar. Selayar itu tinggal naik sedikit, terus kemudian di mana lagi yang dekat. Oh itu Teluk Dalam. Ya, Teluk Dalam itu juga lumayan tuh dekat. Artinya ini teman-teman di Bawean banyak sekali gua-gua, cuman kita belum menemukan, sehingga kita masih proses pencarian. Ada beberapa gua juga yang ditemukan. Ini bukan hanya di sini, teman-teman. Bukan hanya di sini. Pulau Bawean cukup banyak goa. Iya, goa, cukup banyak lubang-lubang yang keren. Gitu. Jadi nanti apa, teman-teman bukan hanya di Bawean saja, di luar Bawean juga. Di mana aja Bu kira-kira yang gua yang pernah ditemukan di Bawean, mungkin edukasi untuk teman-teman ini. Yang jelas itu kita bisa melihat gua terbaik tuh tetap ada di Bungaran. Bungaran tuh keren sekali. Patah Selamat. Itu hidup, dia punya ornamen. Itu yang benar-benar dikatakan gua terbaik di Pulau Bawean. Terus kemudian yang kedua itu Gunung Batu. Vertikal. Gunung Batu itu ya kita naiknya vertikal juga, kemudian di horizontal, terus ada lagi yang turun vertikal. Kemudian ada juga kayak gini juga, ada di atasnya lagi, itu Gunung Batu, itu juga keren. Kemudian Teluk Dalam, jadi kalau diurut itu Teluk Dalam itu juga menarik. Baru Selayar, baru mana? Kumalasa. Yang bentukan alam ya, bentukan alam. Tapi ada juga yang bentukan manusia. Nah itu menarik. Nah itu bentukan manusia itu fungsinya. Kalau manusia membentuk goa itu bentuk apa kira-kira, biasanya seperti apa? Ya, jadi gini, ada beberapa fungsi lagi gua itu dibentuk apa namanya oleh manusia. Itu yang pertama itu kalau di masa-masa perang itu sebagai apa, benteng pertahanan, jelas itu. Kita bisa tahu nanti kita bisa sebenarnya cek itu di Vietnam itu adalah masa-masa mereka perang kemerdekaannya mereka dengan Amerika, itu banyak lorong-lorong mereka buat di bawah tanah, itu untuk fungsi pertahanan. Sebentar, ada HP bunyi nih teman-teman. Ibu kali. Terus kemudian ada lagi itu sebenarnya di beberapa di Indonesia juga. Jepang itu membuat apa namanya,
gua sebagai bentuk-bentuk pertahanan di markas-markas mereka atau di jalur sepanjang pertahanan mereka, daerah yang mereka rebut itu juga mereka buat itu. Jadi fungsi gua itu sebagai hanya yang bentuk manusia, selain sebagai bentuk pertahanan juga bentuk perlindungan gitu. Terus kemudian ya ada juga beberapa yang untuk mencari mineralnya mereka juga membuat gua itu, lorong-lorong seperti itu. Atau fungsi-fungsi lainnya juga macam-macam di masyarakat, bisa saja mereka untuk menyimpan warisan-warisan mereka juga seperti itu. Itu sih fungsi gua setahu saya yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Tuh. Selebihnya gua yang terbentuk secara alami yang difungsikan oleh manusia dulu di masa-masa manusia purba, tentunya sebagai tempat perlindungan. Tuh. Itu kawan-kawan, ini masih telepon Mas Rawinya ya. Jadi kami akan terus eksplorasi Pulau Bawean dengan bentang kars dan guanya itu. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah mengikuti, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe channel Bawean Cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku senterin lah itu. Aku senter ya. Ya, itu di dalam itu juga ada pilar-pilar kecil, keren tuh. Ini pilar teman-teman, kecil tapi. Itu baru. Oke teman-teman, ini ada hidup, berarti guanya pernah hidup dulu. Nah, hidup pilar kecil. Dalam juga ada pilar juga sih. Ada pilar-pilar Ini kecil. udah nyambung antara stalagmitnya. Air yang nyambung. Ya bisa jadi beberapa sih bekas lubang ular. Jadi nggak apa-apa, aman. Teman-teman, kembali lagi kita di sisi sebelah satunya ini. Ini juga ada lubang, ada koridor sebenarnya atau lorong tembus yang dari sisi sebelah sana keluar sebelah sini, terus di atas juga ada gitu. Jadi tempat ini, kawasan Bentang ini ada dua gua, sebelum bisa dikatakan dua gua yang cukup menarik ya, cukup menarik. Bisa dikatakan ya mudah lah untuk dikunjungi lah. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang gua, tentang kars dan gua di Pulau Bawean, ini salah satu yang recommended juga. Termasuk teman-teman panjat tebing, di sana ada tebing yang ya keren. Bisa latihan ya. Oke teman-teman, ya ikuti terus penelusuran kami di Bentang Kars Pulau Bawean. Bersama saya Bung Heri Bawean Cantik dan Mas Rawi Mapala Matahari STIH Hasan Jupri. Jangan lupa kalau mau kuliah di Hasan Jupri nanti masuk UKM Matahari. Ya, Siap, Mapala ditunggu. Matahari. Oke, ya terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekarang musim PPKM, jadi ya jalan-jalannya kalau mau jalan-jalan ya tidak usah rame-rame. Kalau bebas, bikin bebas saja atau hubungin kami lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ini kok rekam? Apa? Kenapa? Pecah maksudnya. Kalau merenya tetap. Iya. Nggak kuat. Biasa kan gesekan. Ya ini sudah berubah jadi marmer ini. Sudah jadi marmer sudah. Marmer sudah. Kalau yang berubah jadi itu yang dalamnya atau apa? Iya batunya. Jadi karena dia kontak geologi. Ini yang menarik ini juga nih. Bentukannya tuh. Nah, bentukannya marmer. Jadi karena ada kontak geologi dengan marmer ini kan, jadi prosesnya kan karena tekanan. Uap panas, tekanan, batu dipadatkan jadilah marmer. Marmer dipoles jadilah onik. Nah, itu.
Ini marmer Bawean ya, bukan marmer Tulungagung loh ya. Jadi marmer itu Bawean sebenarnya, yang dikirim ke Tulungagung ini. Tuh. Oke, terima kasih, sampai ketemu.